Untuk ini sesuai pengoperasian Sinta, pertama kita melakukan identifikasi Scopus. Kita perlu meluruskan dulu bahwa Scopus juga ini kan adalah pengindeks publikasi internasional bereputasi. Jadi karena ini sebuah pengindeks dan misal publikasi Bapak Ibu ini misal kemarin itu baru terbit dan jurnal tersebut sudah terindeks Scopus dan baru terbit di URL jurnal bersangkutan. Nah, itu tidak bisa langsung serta-merta langsung muncul juga di Scopus. Jadi harus menunggu beberapa waktu jeda lagi untuk jurnal tersebut atau publikasi tersebut bisa masuk. Jadi tidak bisa melakukan mendadak seperti itu ya. Nanti kita coba cari bagaimana mencari author ID ya. Misal di Scopus ini ada 2 ya yang kami pakai, 2 untuk Scopus ID afiliasi dan juga Scopus ID author. Scopus ID afiliasi ini menu baru untuk di Sinta terbaru ini diperuntukkan untuk afiliasi. Jadi para verifikator, kalau di sini ada verifikator ya, baik LPPM maupun verifikator PT biasa itu bisa melakukan reporting bahwa mau memasukkan Scopus ID. Karena untuk mencari Scopus ID afiliasi ini membutuhkan akun berbayar ya, jadi bisa nge-request nanti sama kami bantu untuk melakukan pencarian. Nah, untuk pertama kami coba membantu untuk melakukan identifikasi Scopus ID bagi author. Nah, karena di Scopus ini yang free itu ada beberapa case bahwa kalau author itu mempunyai lebih dari 1 publikasi itu bisa diakses oleh bisa diakses langsung oleh user publik. Tapi ketika publikasinya itu hanya 1, maka tidak bisa diakses langsung oleh para dosen atau author. Misal nih dia lebih dari 1 publikasi ya. Pertama itu akses pada laman Scopus di https://scopus.com. Kemudian nanti ada klik author search ya bagian kanannya. Nanti ada form pencariannya seperti ini. Nanti klik masukkan namanya ya. Masukkan nama yang ingin dicari. Nah, ketika namanya sudah berhasil ditemukan, dilihat di situ jumlah dokumen itu ada 14 ya. Nah, ketika hasil pencarian itu menunjukkan jumlah dokumennya itu lebih dari 1, tinggal klik saja nama author tersebut. Nanti di sini akan muncul SC, di situ ada simbol SC. Nah, Scopus ID ya maksudnya itu adalah jadi yang bukan dimasukkan ID ya, bukan di ORCID itu, tapi yang Scopus ID-nya yang biasanya 5628 gitulah formatnya. Nah, itu yang dimasukkan ke Sinta. Nah, yang berhak memasukkan itu author boleh, kemudian verifikator boleh, diberikan hak untuk masing-masing dosen maupun verifikator untuk memasukkan data. Nah, ketika jadi pastikan itu adalah milik Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya menemukan banyak sekali yang memasukkan Scopus ID-nya itu tulis sembarang, yang penting ada Scopus ID. Kalau tidak punya Scopus ID nggak usah dimasukin. Kalau tidak punya WOS ID nggak usah dimasukin. Jangan dipaksakan untuk bisa memasukkan seluruh datanya lengkap di Sinta. Jangan, itu malah membuat data Sintanya makin jelek ya, seperti itu. Jadi jika tidak punya nggak usah dimasukin lagi ke dalam Sintanya, dikosongkan, biarkan. Yang wajib itu adalah Google Scholar nanti. Nah, kemudian identifikasi Scopus ID yang hanya memiliki 1 publikasi. Konsep pencariannya sama seperti yang memiliki lebih dari 1 publikasi ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini saya mohon maaf ya, saya pakai Ibu Nervian Yustiana ya dari Universitas Jember. Jika hadir mohon maaf Bu, saya pakai namanya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa hanya 1 dokumen, dan
ketika diklik nama tersebut itu tidak bisa keluar profil seperti tadi. Jadi harus dilakukan sedikit trik untuk melihat author ID-nya, Scopus author ID. Nah, ini saya uji cobanya pakai Google Chrome ya. Nanti namanya di copy terlebih dahulu, blok, kemudian copy ya namanya. Kemudian nanti tekan Ctrl U, ini penggunaan untuk Google Chrome. Nanti akan terlihat inspect element. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan inspect element, nanti langsung melihat inspect element, nanti Ctrl F untuk menemukan nama tersebut, nama tadi ya. Ini Ctrl F, nanti dilihat namanya. Nah, nanti ada di bagian value di sini akan ter-highlight ya nama Yustian Nervian ini, akan terlihat bahwa nanti ada di value itu nomor. Nah, nomor itu adalah Scopus ID dari dosen tersebut yang mempunyai di Scopus. Nah, ini saya sudah jelaskan. Nah, bagaimana untuk melihat di profilnya? Nanti di profilnya itu masukkan URL seperti ini. Contohnya di bawah ya. Yang author ID sama dengan, nah di belakangnya itu diganti menggunakan author ID yang sudah di copy ini. Misalnya yang value ini, nah dimasukkan yang seperti itu. Nah, itu untuk melihat profil Scopusnya ya. Nah, selanjutnya bagaimana melihat Scopus ID untuk afiliasi? Karena sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa untuk mencari Scopus ID afiliasi ini harus mempunyai akun berbayar atau akun premium Scopus. Kalau PT Bapak Ibu sekalian sudah berlangganan Scopus, bisa melakukan pencarian secara langsung. Tapi jika belum punya, nanti bisa kontak ke helpdesk kami bantu lakukan pencarian. Nah, ini contohnya, misal akses ke halaman Scopus, kemudian nanti klik search. Kalau tadi author search ya, yang ini search. Nah, kemudian ada form pencarian, nanti pilih di affiliation. Nah, contoh pencarian saya masukkan Universitas Indonesia, nanti di situ banyak yang muncul. Nah, nanti banyak munculnya, diklik saja salah satunya ya. Jadi yang diklik dulu namanya, baru akan terlihat Scopus ID-nya nanti. Klik namanya. Nah, di sini ada affiliation ID Scopusnya. Nah, itu yang dimasukkan nanti ke halaman Sinta. Setelah dimasukkan, nanti gunanya apa? Gunanya adalah melakukan sinkronisasi pada sisi verifikator. Ini khusus verifikator ya, baik verifikator PT biasa maupun verifikator PT bagian LPPM. Nah, melakukan sinkronisasi pada profil afiliasinya, kemudian ada menu Scopus official. Nah, di situ untuk melakukan sinkronisasi Scopus. Jadi wajib ya melakukan request sinkronisasi untuk PR verifikator seperti itu. Nah, kemudian nanti akan muncul juga masalah di Scopus itu tentang kuartil, karena di Scopus itu di Sinta ya memunculkan kuartil Scopus. Nah, perlu kami tegaskan bahwa kuartil dari Scopus yang ada di Sinta itu bukan berdasarkan data dari Skimago Journal Ranking atau SJR ya, melainkan kami mengambil langsung dari website Scopusnya yang kami simpan di Sinta, seperti itu. Jadi jika dicek di Skimagonya misalkan dia Q2, tapi ternyata di website Scopusnya itu di tahun itu adalah dia Q3, seperti itu. Jadi memang ada sedikit perbedaan untuk melihat kuartilnya, dan kami mengambil kuartil tertinggi pada seluruh bidang ilmu. Misal ada 2 bidang ilmu, yang satu Q1, yang satu Q2, kami mengambilnya yang Q1 untuk ditampilkan dan melihat tahun terbit publikasinya, seperti itu. Misal contoh ini ya, saya contohkan di mana di Scopus ya, di Scopus ini dia di filter by Q1, tapi di Skimagonya dia masih Q2, seperti itu. Nanti bisa dilihat untuk perbedaannya seperti apa. Nah, kemudian karena untuk mengecek jurnal ini butuh akun berbayar juga oleh Scopus, kami menyediakan di fitur cek kuartil Scopus ya, yang sudah kami siapkan di Sinta. Nanti pilih source, kemudian cek kuartil Scopus, nanti masukkan judul jurnal yang ingin dicek, dan kemudian nanti tekan
enter atau search. Kami sudah menyiapkan data dari tahun 2011 sampai tahun 2021 karena tahun 2022 sedang berjalan ya. Jadi hasil kuartilnya itu belum muncul juga di Scopus. Nanti bisa dilakukan pencarian oleh Bapak Ibu dosen ataupun verifikator seperti itu. Kemudian di Sinta itu mengakomodir juga untuk Publons dan juga Clarivate Analytics atau Web of Science. Nah, untuk identifikasi ini kami hanya membutuhkan dua ID. Satu Publon ID yang memang bersumber dari Publon, yang kedua adalah Web of Science Researcher ID. Ini sebenarnya dari Clarivate ya, dari Clarivate Analytics, tapi itu muncul di Publon. Seperti apa proses pencariannya? Nah, nanti akses dulu ke publons.com, nanti kemudian klik search, nanti muncul nama ya, pencarian, kemudian masukkan nama yang ingin dicari. Nah, kemudian nanti di URL itu bisa dilihat Publons strip researcher strip ada nomor. Nah, nomor itu adalah ID Publon ya. Perlu dicatat itu adalah ID Publon yang dimasukkan ke Sinta. Jadi yang dimasukkan itu ID Publon saja, yang nomor saja. Nama dan juga yang belakangnya tidak perlu dimasukkan seperti itu, cukup nomornya saja. Kemudian di bagian kanan profil itu ada Web of Science Researcher ID F5412-2018 yang dimasukkan semuanya, jangan cuma angkanya saja, dan diusahain benar-benar fix seperti itu tanpa spasi dan lain sebagainya. Sama itu yang dimasukkan di profil Sinta, bisa dibantu oleh verifikator ataupun bisa memasukkan dari masing-masing dosen. Jadi kalau dosen bilang bahwa data Scopus ataupun data Web of Science belum update, silahkan dicek terlebih dahulu di Web of Science-nya sudah dimasukkan ID-nya atau belum, seperti itu. Nah, jika belum mempunyai akun Publon, silakan buat terlebih dahulu. Kalau untuk Researcher ID, dia otomatis dibuatkan oleh dari WOS ya, itu sudah otomatis dibuat. Jadi Bapak Ibu sekalian menunggu untuk WOS Researcher ID. Nah, ini untuk Publon ID ya, saya garis bawah ini Publon ID, masukkan mendaftar seperti biasa, masukkan email, nama, kemudian password. Kemudian nanti akan dikirimkan email ke email yang sudah didaftarkan, nanti masuk seperti ini. Kemudian nanti setelah login, nanti di next saja atau continue, nanti klik yang public profile. Nanti public profile seperti ini akan muncul public profile. Nah, tampilannya seperti tadi ya. Kalau dia daftar nanti akan muncul Publon ID-nya. Untuk researcher ID-nya itu memang belum muncul ketika daftar, itu akan dibuatkan langsung oleh WOS ketika Bapak Ibu sekalian sudah menerbitkan publikasi di di Web of Science ya, di jurnal terindeks Web of Science. Nah, perlu digarisbawahi ya, kalau di Publon itu seperti Google Scholar, jadi beberapa jurnal walaupun dia bukan Web of Science, dia akan terindeks di Publon. Publon akan menarik data tersebut. Nah, yang dimasukkan ke dalam Sinta hanya yang memiliki label Web of Science. Bisa dilihat ya di samping kanan judul publikasi itu ada Web of Science, harus yang punya flag seperti itu yang bisa masuk ke dalam Sinta. Jadi kalau tidak punya itu mohon maaf, belum kami masukkan ke Sinta, jadi tidak bisa diklaim seperti itu. Nah, kemudian nanti ini ada jurnal nasional di Garuda di Sinta, sumbernya adalah dari Garuda ya seperti tadi, dan juga ada jurnal nasional terakreditasi, yaitu masuk dalam source Garuda ya, di masing-masing author ataupun masing-masing afiliasi. Bedanya apa? Kalau jurnal nasional ini berasal dari OJS setiap institusi yang ada di Indonesia ya, misal juga dia lembaga ataupun perguruan tinggi seperti itu. Sedangkan jurnal nasional terakreditasi itu sudah melalui proses penilaian di Arjuna dan sudah diberi flag label Sinta 1 sampai Sinta 6 ya, seperti itu harus ada flagnya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian merasa sudah punya di Garuda, kemudian di
jurnalnya itu memang merupakan jurnal nasional terakreditasi, nanti bisa melakukan sinkronisasi seperti itu. Ketika melakukan sinkronisasi, kami usahakan datanya memang update terus untuk jurnal. Nah, kenapa sekarang kami menghilangkan Google Scholar ya dari jurnal nasional terakreditasi, karena memang banyak campuran, dan mohon maaf untuk Bapak Ibu yang melakukan pengiriman permohonan perbaikan data Google Scholar agar terindeks di jurnal nasional terakreditasi sudah tidak kami fasilitasi lagi, karena jika diamati untuk metriknya, GS itu hanya punya 3 kriteria: GS dokumen, GS citasi, dan juga yang tersitasi berapa. Jadi untuk data dokumen Google Scholar dari S1 sampai S6 itu sudah tidak ada lagi di Sinta. Seperti itu ya. Mungkin dari saya cukup sekian.